Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan bahas tentang virtual reality ya. Apa sih itu virtual reality? Teknologi VR terkini ya. Lalu VR masa depan seperti apa sih gitu? Perubahan apa sih? Dampak-dampak apa sih yang akan dibawa gitu ya oleh VR ini? Lalu peralatannya, SDK dan device-nya. Mari kita simak satu-satu. Nah, kadang ya kita hidup ini tidak akan bisa gitu ya mengunjungi suatu tempat yang itu di luar jangkauan ya, karena posisinya, letaknya jauh atau bahaya gitu ya. Tapi VR ini mungkin bisa saja gitu ya, kita jadi merasakan di tempat seperti itu. Kita kan nggak pernah kepikiran tuh ya gimana sih rasanya lompat dari gedung tinggi gitu ya, berenang misalnya di samudra kayak gitu. Dan kesemuanya itu tanpa kita harus meninggalkan rumah atau bepergian keluar ya. Jadi tidak seperti real reality di sini. Virtual reality berarti mensimulasikan sebagian kecil dunia kita, penuh dengan imajinasi. Nah, jadi virtual reality adalah hal-hal yang kita alami secara virtual melalui komputer yang tidak benar-benar ada wujudnya, ya. Lalu kira-kira apa saja sih sifat-sifat dari VR ini ya? Yang pertama itu dapat dipercaya. Maksudnya apa nih? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini kita perlu merasa seperti berada di dunia virtual ya, mau di luar angkasa, mau dimanapun. Jadi ada apa ya, harus percaya bahwa kita tuh berada di sana. Kalau enggak, nanti waktu kita memainkan VR ini, ilusi VR-nya itu bakal hilang. Jadi fun-nya itu lebih berkurang ya. Lalu selain dapat dipercaya, interaktif. Nah, harus interaktif dong ya. Jadi saat kita gerak, dunia VR-nya juga harus bergerak bersama kita gitu. Kayak kita nonton film 3D ya, terbang keluar angkasa, turun ke dasar laut, wah itu gitu ngikutin kita. Nah, jadi saat user bergerak, dunia VR juga perlu bergerak. Lalu dibuat oleh komputer. Iyalah ya, karena hanya komputer di sini yang kuat, yang grafik komputer 3D yang realistis akan membuat dunia virtualnya itu benar-benar interaktif, apalagi real time. Itu kan nggak enak ya kalau misalnya kalau kita main banyak lag-nya di situ ya, delay kan nggak asik gitu. Jadi ilusinya tadi lebih berkurang. Lalu ada lagi yang namanya explorable. Bisa dieksplor. Kita bikin VR itu ya cukup besar ya environmentnya, dan harus cukup detail untuk dijelajahi, realistis ya. Begitu pula dengan VR ini kita bisa menjelajahinya dari awal sampai akhir. Lalu ada lagi sifat yang namanya imersif. Ada hubungannya dengan dapat dipercaya dan interaktif tadi. VR ini perlu melibatkan tubuh dan pikiran kita, ya. Jadi pengalaman itu bisa sepenuhnya nanti kita dapat gitu ya. Mau menyampaikan apa sih VR-nya, misalnya pemandangan, suara ya, suasana pertempuran, sampai benar-benar real kita kayak di dalam peperangan. Nah, sebenarnya keselak, VR ini udah dari lama ya, sejarahnya tuh udah dari tahun 1890-an sampai sekarang itu terus dikembangkan. Baik, tadi pengenalan VR, sekarang kita masuk ke bagian teknologi VR. Mungkin teman-teman pernah tahu ya namanya Beat Saber ya.
contohnya videonya sudah saya share juga di GCR. Si Beat Saber ini, jadi belakangan ini jadi agak perhatian ya. Banyak orang tuh udah mulai bikin perusahaan pengembang aplikasi VR gitu. Kalau misalnya kita ngikutin game VR yang agak berkesan kalau saya lihat tuh ya, yang Beat Saber ini ya. Jadi mekaniknya tuh ala-ala Guitar Hero dan teknologi VR. Dan penjualannya yang fantastis ya, bahkan di minggu pertama sehingga jadi trending topik. Nah, jadi kenapa ya bisa sampai sebanyak itu gitu ya? Kalau misalnya kita lihat, mungkin soundtracknya ya, ada beatnya di situ ya, soundtracknya enak gitu ya, ditambah gameplaynya, kita akan mau memainkan itu berkali-kali ya, replayability, menantang. Tentu di sini ada kata-kata sabernya, lightsaber ya, pasti kalau misalnya penggemar Star Wars ya pasti tahu lah ya. Nah, pemainnya gameplaynya tuh megang pedang, jadi masing-masing tangannya itu bakal mukul blok ya yang masuk dengan di sini uniknya ya, ada irama musiknya, jadi ngebeat gitu ya, meskipun ini cuman virtual. Nah, teknologi apa sih ya yang digunakan gitu ya? Berikut ini beberapa jenis teknologi VR, yaitu ada non immersive, ada fully immersive, ada AR ya, kolaboratif, dan web based. Kita lihat satu-satu. Non immersive tuh artinya ini tidak sepenuhnya ya pengguna itu terbawa ke dalam dunia virtual. So, ini seperti game flight simulator ya misalnya ya. Itu kan PC-nya layarnya lebar ya, ada surround, terus ada aksesoris lain seperti headphone, joystick, dan lain sebagainya. Penggunanya tidak sepenuhnya terbawa ke dalam dunia virtual yang dihasilkan perangkat itu. Nah, kalau fully immersive sendiri, ini full. Ada yang namanya HMD ya, head mounted display. Nanti juga playernya tuh pakai sarung tangan sensorik ya, sehingga dia mencapai VR yang sepenuhnya utuh gitu. Pakai 2 monitor, ada sistem suaranya, gerakan sekecil apapun juga sensitif ya, deteksi suara dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam VR juga ada AR, cuman ini ada pengalaman realitas juga di sekitar kita, sehingga masih levelnya di penambahan ya, tidak seperti VR banget gitu. Misalnya kalau kita ngunjungin situs bersejarah nih pakai teknologi AR, ada pemetaan 3D-nya, ada nunjukin bangunannya, lokasi bersejarahnya gitu ya, dan informasi terkait lainnya. Lalu apalagi ya teknologinya? Kolaboratif. Kolaboratif itu biasanya dalam bentuk game VR nih, jadi nggak sepenuhnya imersif, tidak sepenuhnya imersif. Ini ngasih pengalaman interaktif ya, bahkan bisa berbagi pengalaman juga di dunia nyata. Ada, kalau pernah dengar game VR chat ya, itu termasuk kayak teknologi yang kolaboratif. Lalu ada juga yang web based. Web based ini dia melalui internet ya, biasanya pakai VR ML, virtual reality markup language ya. Jadi ngasih kesempatan ya untuk menemukan hal-hal yang baru dan menarik yang bisa ditawarkan di internet. Juga ini bisa buat ini teman-teman, udah pengalaman nyata ya, interaksi juga di media sosial gitu sama teman-temannya. Lalu itu teknologi udah, kita masuk ke peralatan di part 2 ya, peralatan.